Iya, jadi ketika memang sebagai warga negara yang baik ya, dalam konteks ini Lesti dipanggil oleh kepolisian atas laporan Yoni Dores, yaitu dia sah-sah saja untuk hadir dalam proses klarifikasi tentunya, karena kan di kepolisian ini kan ketika orang orang dipanggil kan juga belum tentu bersalah. Tetapi kita juga harus menghormati kalau memang Lesti tunduk pada aturan, ya kan, patuh pada hukum. Saya yakinlah beliau beliau pasti patuh sama hukum, dan beliau akan datang ke Polda Metro memenuhi panggilan atas laporannya Yoni Dores, itu sah-sah saja. Iya, ini memang memang harus dijalani prosesnya gitu. Karena apa? Setelah menjalani proses pemanggilan dari kepolisian, otomatis kan ini ada yang disebut dengan proses klarifikasi atau penyelidikan. Kemudian jika memang unsurnya terbukti apa yang dilakukan oleh Lesti memenuhi pelanggaran terhadap pasal Undang-Undang Hak Cipta, ya kan, dalam pasal 9 atau pasal 131 ya kalau nggak salah, yang berkaitan dengan proses pidana dalam pelanggaran hak cipta, yaitu sah-sah saja gitu. Tapi kan kita tidak bisa mengatakan bahwa Lesti ini kan bersalah. Nanti dalam proses klarifikasi itu akan ada beberapa pertanyaan dari penyidik. Ya, pertanyaannya seperti apa nanti tinggal kita lihat ya. Yang pasti penyidik paham apa yang harus penyidik lakukan gitu loh. Nah, kecuali Lesti mengakui kesalahannya. Nah, ini kan sejauh ini kan Lesti juga kaget. Kenapa? Karena ini kan historinya kan, persoalannya kan udah tahun berapa, 2017 atau berapa lah ya kan, dan ini pun Lesti tidak ada niatan untuk ibaratnya mengambil lagu tersebut. Ini kan hanya diminta oleh Sohibul Bait untuk membawakan lagu itu, dan itu kan sah-sah saja gitu loh. Nah, nanti penyidik akan membuat satu pertanyaan yang berkaitan dengan konteks lagu itu gitu. Dan saya yakin lah ya, maksudnya gini, jika memang Lesti kooperatif, dia memberikan keterangan dengan jujur, dengan apa adanya, dalam proses penyelidikan ini bisa aja Lesti tidak terbukti dan itu tidak perlu naik ke proses penyidikan. Jadi ibaratnya kayak tapi SP3 dalam konteks masih dalam lidik gitu. Itulah yang ada indikasi bahwa sebetulnya kalau saya dengar berita kan Yoni Doresnya kan biasa-biasa saja, tetapi yang memainkan peran di sini adalah asistennya. Ya baguslah kalau asistennya dipanggil sebagai saksi mungkin dalam konteks laporan Yoni Dores, ini juga akan membuat situasi menjadi lebih terang ya gitu. Karena apa? Ada asas hukum kan jelas tuh. Apa namanya? In criminalibus probaties beden eseluque clarius. Jadi bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Bukti-bukti ini kan bisa saksi adalah bagian daripada bukti gitu kan, bagian daripada alat bukti. Nah, nanti setelah mungkin si apa namanya, sekretarisnya Yoni Dores diperiksa, ini kan akan lebih terlihat persoalannya, mungkin akan lebih mengerucut gitu loh. Jadi kepastian hukum nanti bisa diterima baik oleh pihak Lesti maupun oleh pihak Yoni Dores dalam konteks ini gitu. Kalau saya lihat kan dari pihak Yoni Dores ini kan ngotot ya gitu kan, pihak Yoni Dores ngotot minta Lesti bertanggung jawab, tapi Lesti sendiri kan bertanggung jawab dalam konteks apa gitu loh, karena ini kan berkaitan dengan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Oke, ini kan Undang-Undang Hak Ciptanya kan Undang-Undang nomor 14 ya, nomor 28 tahun 2014 gitu loh. Jadi di dalam pasal 9 ini kan memang bicara tentang hak hak ekonomi ya kan, hak moral gitu loh. Namun seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Lesti dalam konteks ini dia lagi ada permintaan dari Sohibul Bait untuk membawakan lagu ciptaannya Yoni Dores, dan ini kan spontan gitu loh. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya, tidak elok lah rasanya seorang seorang Yoni Dores langsung memperkarakan Lesti dalam konteks pidana gitu. Alangkah lebih baiknya ini dibicarakan baik-baik ya kan. Oke, kita melihat bahwa memang kebanyakan dari pencipta lagu ini kan secara ekonomi kan memang susah ya gitu loh. Rata-rata memang penyanyi
secara ekonomi dia di atas rata-rata. Tapi saya yakin lah, maksudnya gini, ketika memang Yoni Dores bicara baik-baik dengan seorang Lesti, saya pikir Lesti akan membuka diri, ya kan, akan membuka diri, ya akan mencari solusi gitu loh, karena Lesti ini kan seorang penyanyi yang attitude-nya juga di atas rata-rata kalau menurut aku gitu loh. Jadi nggak perlu sampai harus masuk ke ranah pidana. Walaupun kita tahu bahwa di negara hukum ini kan kepastian dan keadilan ini kan harus jelas gitu loh. Tetapi kan bisa aja keadilan bisa dirasakan oleh mereka berdua jika memang mereka sepakat, ya kan, tidak perlu harus meneruskan ranah ini ke persoalan pidana yang justru lebih menyudutkan para pihak gitu loh. Jadi saran saya sih ya mendingan mengedepankan asas kearifan lokal. Toh sosok Lesti bukan sosok yang juga kita tahu bahwa beliau kan yang orang yang hidupnya juga on the track gitu kan. Saya yakin lah ketika memang Yoni Dores duduk bareng sama Lesti, baik-baik itu bisa menjadi salah satu solusi yang terbaik kalau menurut saya. Iya, saya berpikir gini, karena memang walaupun kita menganut asas ya praduga tak bersalah ya gitu. Jadi kita juga belum tahu siapa yang salah dalam konteks ini. Belum tentu juga misalkan Lesti bersalah ya kan nanti dalam proses penegakan hukum kalau memang ini lanjut sampai akhirnya mungkin sampai harus P21 ya kan sampai nanti mungkin dalam proses persidangan gitu. Jadi saya lebih optimis persoalan ini bisa diselesaikan dengan jalan ya mediasi lah. Karena apa? Perkap Kapolri 2018 kan jelas gitu. Sebelum masuk ke dalam proses pidana, kalau bisa kedepankan dulu proses restoratif justice ya, bahasa kerennya sekarang restoratif justice atau mediasi gitu loh. Saya yakin lah mereka bisa duduk bareng ya kan, bisa cerita satu sama lain di mana masalahnya gitu kan, di mana keluhannya. Nggak ada lah masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau memang pihak Yoni Dores juga dan pihak Lesti bisa mengedepankan asas kearifan lokal gitu. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya kan, bahwa di dalam pasal 9 itu kan jelas sebetulnya. Namun seiring proses perjalanan waktu ya kan, karena dengan kecanggihan media sosial ya kan, jadi apa yang dilakukan oleh rekan-rekan artis yang mengajukan judicial review terhadap pasal 9 yaitu sah-sah saja gitu, supaya artinya gini, supaya lebih clear di mana haknya penyanyi dan di mana haknya pencipta lagu gitu loh. Karena dengan dinamikanya proses kecanggihan teknologi yang saat ini itu bisa aja mereka itu kan making money dalam berbagai sudut ya gitu loh. Jadi bukan hanya dia merecycle lagu gitu kan, atau membawakan lagu, tetapi ketika dia bisa misalkan dia bisa mengcover lagu kemudian dia upload di channelnya dia, itu kan juga ada nilai ekonomisnya. Nah di situ mungkin coba lebih detail dalam uji materi ini, judicial review ini, biar lebih didetailkan mungkin sama Mahkamah Konstitusi gitu loh. Cuman kalau aku melihat sebetulnya sejauh ini yang terjadi adalah, kalau menurut aku, adalah miskomunikasi antara penyanyi, pencipta lagu dengan agen ya yang ditunjuk apa namanya itu lembaga apa yang ditunjuk oleh pemerintah lah gitu kan. LKM. Iya, iya. Lembaga khusus untuk seperti itulah, apa namanya? Ada beberapa dari kayak apa namanya tuh yang pencipta lagu KCI ya kan? KCI. Ya, kayak KCI terus juga bukan ada apa tuh yang kemarin dibicarakan sama, kan kemarin kan ada beberapa pencipta lagu yang juga datang ke kantor saya ya kan, beliau minta petunjuk, termasuk ada siapa, Domi Allen, terus juga siapa pencipta lagu senior satu lagi tuh yang Bang Roy Kyoto gitu loh. Jadi sebetulnya pasal di dalam undang-undang hak cipta ini kan sudah benar, hanya organisasi yang menaungi para hak-hak pencipta lagu inilah yang tidak fair gitu loh. Ya, yang tidak fair gitu. Kenapa? Karena ternyata
organisasi yang menaungi para pencipta lagu itu, hak-hak pencipta lagu itu juga adalah oligarki yang memang mereka juga punya perusahaan label gitu loh. Jadi itu yang saat ini. Jadi kalau menurut aku mungkin nanti pemerintah harus mentouch ya, dalam hal ini mungkin Mahkamah Konstitusi harus mentouch, harus merapikan ya kan organisasi yang berkaitan dengan para pencipta lagu gitu loh. Yang tadi yang contohnya seperti KCI gitu loh. Nah, itu mungkin yang harus lebih fair di dalam pengkolekan, kemudian juga setelah dia kolek uang-uang hak cipta yang berkaitan dengan hak cipta itu kemudian diimplementasikan, diberikan kepada para pencipta itu kan harus sesuai gitu. Namun yang terjadi kan nggak fair gitu loh, nggak fair. Ini balik lagi akhirnya kepada orang-orang yang memang punya uang yang mengatur tentang organisasi atau wadah daripada hak-hak pencipta lagu tadi seperti KCI.